Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau lanjutin lagi nih Kung Fu Panda Path of Destiny season yang kedua. Nah, yang belum nonton season yang pertama bisa langsung klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Dikisahkan 4 konstelasi panda, dan ini adalah Bao yang paling pemberani di antara teman-temannya. Dia berhasil mengalahkan monster. Ternyata itu hanyalah cerita buku yang ditulis oleh Bao untuk dibagikan ke warga. Kemudian guru mereka datang, yaitu Master Po. Dia meminta mereka menghadiri acara pembukaan toko mie Mr. Pink dan apoteker milik Lee. Setelah itu Nuhai, Bao, Jing, dan Fentong yang sekarang sudah terkenal. Banyak para warga yang meminta bantuan mereka, namun hanya hal-hal sepele yang dikerjakan oleh mereka. Di sisi lain terlihat kadal bernama Silong, asisten terpercaya dari kaisar bernama Kang Zi dan anaknya bernama Xiao. Sang kaisar sedang sakit parah. Lalu kaisar memberi pesan kepada Xiao bahwa dia akan menjadi kaisar selanjutnya, dan meminta Xiao mengirim surat untuk mengundang Po dan murid-muridnya ke kota terlarang untuk menyelidiki asal mula kemarau yang dialami di Cina. Di sisi lain terlihat Zizu sedang membersihkan gua tempat mata air Qi. Tiba-tiba ada reruntuhan yang jatuh dari atas gua. Kemudian Xiao menanyakan cara mengirim surat rahasia kepada Silong, dan akhirnya Silonglah yang mengirim surat ke pos. Namun sebelumnya dia menemui seseorang untuk memberitahu isi pesan tersebut. Kemudian surat itu pun sampai di tangan Po. Mereka sangat senang nih mendapat surat dari Kaisar Kang Zi yang memberikan misi untuk mereka. Malam harinya Po yang tertidur pulas bermimpi bertemu dengan Guru Okwei yang memperingatkan bahwa akan ada bahaya besar yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Setelah itu Po melihat murid-muridnya bertarung dengan para patung yang ada di ending season pertama. Namun mereka kalah dan tersedot oleh patung itu. Lalu Po pun terbangun hingga Mr. Pink dan Lee menghampirinya. Kemudian Po menceritakan mimpi buruknya. Dia mempunyai firasat akan terjadi sesuatu yang besar menimpa murid-muridnya. Sementara di istana Xiao sangat sedih karena ayahnya Kaisar Kang Zi telah meninggal. Di sini Xiao sudah siap melanjutkan warisan ayahnya sebagai kaisar. Di desa terlihat para warga merayakan perpisahan kepada Po dan juga murid-muridnya yang mendapatkan misi dari sang kaisar. Di sini Po meminta para warga menjaga mata air Qi selagi mereka pergi. Setelah itu Po dan juga murid-muridnya pergi ke kota terlarang. Po juga mengingatkan kepada mereka untuk waspada karena bahaya bisa datang kapan saja. Sementara Xiao yang ingin melihat makam ayahnya, dia kaget nih melihat patung kesatria terakota yang sama dengan mimpi Po. Lalu Silong beralasan bahwa patung itu untuk melindungi kesatria yang sudah tiada. Setelah itu mereka pergi dan tiba-tiba seluruh patung terakota menyala merah. Di sisi lain Jisoo datang ke desa panda untuk memberitahu bahwa ada getaran mencurigakan di tempat beradanya mata air. Po dan juga murid-muridnya tiba di titik penjemputan perahu. Tapi di sana hanya terdapat gerbang yang terkunci. Tiba-tiba gerbang itu terbuka sendiri, ternyata di dalam sana seperti kota tambang yang terbengkalai. Di sini Po merasa tempat itu tidak aman dan akhirnya hujan pun turun. Dia memutuskan mengajak murid-muridnya pergi, tapi pintu gerbang tertutup dan muncullah sesosok kera menyeramkan. Dia mengajak Po dan lainnya masuk ke dalam rumah. Kemudian kera itu mengenalkan dirinya, dia bernama Sun Wukong, yaitu penjaga tempat tersebut. Mereka pun berbincang-bincang nih. Setelah itu mereka diberi makanan dan tempat tidur yang nyaman, yang secara tidak langsung sesuai dengan keinginan mereka. Di sini Nuhai merasa ada yang aneh nih, karena semua yang ada di sana seperti sudah dipersiapkan untuk mereka. Namun di sini mereka tidak bisa tidur melihat badai. Lalu Po meminta mereka tidur karena dia yang akan berjaga. Baru saja terlelap tidur, Bao, Jing, Nuhai, dan Fentong bermimpi buruk. Satu persatu mereka diserang oleh Sun Wukong. Kemudian mereka terbangun dan meminta Po untuk segera pergi dari sana. Namun mereka sadar yang bersama mereka bukanlah Master Po. Dan ternyata benar, itu adalah Sun Wukong. Po yang asli masih terkurung di dalam penginapan. Lalu Sun Wukong menggandakan dirinya jadi banyak. Jika ingin melepaskan Po, mereka harus menemukan Sun Wukong yang asli nih sebelum matahari terbit.
Nuhai, Bao, Jing, dan Fentong berusaha melawan Sun Wukong yang banyak untuk menemukan yang asli. Saat matahari mulai terbit, Fentong sadar nih bahwa Sun Wukong yang asli pasti memiliki bayangan. Dan akhirnya Fentong menemukan Sun Wukong yang asli. Tapi sayangnya mereka terlambat karena matahari sudah terbit. Dan Master Po akan terkurung selamanya di sana. Namun mereka menyadari nih bahwa matahari itu adalah bohongan. Dan mereka masih berada di dalam mimpi. Yang harus mereka lakukan hanyalah terbangun dari mimpinya. Akhirnya mereka benar-benar terbangun. Lalu dengan mengajak Po untuk cepat mereka keluar dari sana. Untung aja Sun Wukong tak bisa keluar dari gerbang yang disegel karena Sun Wukong dikurung di sana. Ternyata saat murid-murid Po menghadapi Sun Wukong di mimpi mereka, itu adalah bagian dari teka-teki untuk membuka segel gerbang. Dan akhirnya Sun Wukong pun bebas. Di sisi lain, di kerajaan datanglah Zheng mengantarkan surat dari desa Panda untuk Po. Namun dia bertemu dengan Silong karena ingin ke toilet. Dia menitipkan surat itu kepada Silong. Lalu dia membaca isi surat itu dan membakarnya. Po dan murid-muridnya pergi ke dermaga untuk mengejar kapal yang akan mengantarkan mereka ke kota terlarang. Tapi sayang nih, saat tiba kapal sudah melintas. Tak lama kemudian Po mencium bau makanan yang ternyata datang sebuah kapal. Po langsung menaiki kapal itu, tapi dia tidak diizinkan naik karena tidak punya kartu pengenal. Lalu Po diusir. Kemudian murid-muridnya mendekati Po dengan memanggil Master Po. Mendengar itu penjaga kapal langsung mendekati Po. Mereka berubah nih menjadi baik dan mengajak Po naik ke kapal. Tapi murid-murid Po dilarang ikut ke kapal dan tak percaya nih kalau mereka adalah 4 konstelasi. Setelah itu Nuhai meminta Po tak usah khawatir karena mereka akan mencari cara untuk menyusulnya. Setelah itu Nuhai dan lainnya bergelantungan di pohon dan melompat ke atas kapal. Akhirnya mereka berhasil naik nih ke atas kapal. Melihat banyak makanan, mereka menyantapnya dengan banyak. Hal itu membuat penumpang kapal lainnya menegur mereka. Lalu Jing menyerang mereka hingga membuat kerusuhan. Hal itu membuat Nuhai dan lainnya dimasukkan ke penjara kapal. Sementara Po sedang menonton pertunjukan kapal yang ternyata itu adalah Mei Mei. Lalu di penjara mereka bertemu dengan bandit ayam bernama Rooster dan 2 anak buahnya. Di sini mereka mengajak bekerja sama dan akan membebaskan 4 konstelasi. Tapi di sini mereka harus membantunya pergi dari kapal. Di sisi lain Po diajak bertemu dengan bos kapal bernama Mobster. Ternyata Po ditantang bermain mahjong. Mau tidak mau Po menerima tawaran itu karena dirinya terancam. Secara bersamaan, Nuhai sedang membuka pintu yang terkunci dan membuat kapal bergetar. Menyadari itu perbuatan murid-muridnya yang berhasil menyusulnya, Po menyelesaikan permainan agar bertemu dengan muridnya. Namun Mobster meminta Po terus bermain meskipun beberapa kali dia menang. Lalu di sini Po mencoba kabur dari sana dan menghadapi anak buah Mobster yang mau menangkapnya. Setelah itu Po berhasil keluar lalu bertemu murid-muridnya dan juga Rooster. Kemudian mengajak mereka untuk turun dari kapal tersebut. Tapi tidak mudah nih, mereka harus berenang di air yang dipenuhi dengan belut listrik. Karena itu terlalu berbahaya, mereka melihat jembatan gantung. Lalu satu persatu mereka melompat ke jembatan tersebut. Meskipun jembatan terputus, mereka berhasil sampai di daratan dengan selamat. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Rooster dan anak buahnya pun ikut bersama mereka. Menurut peta yang dibaca oleh Po, mereka akan melewati lembah subur, jalan pintas ke kota terlarang. Namun tibanya di sana, mereka hanya melihat gurun kering karena kemarau. Di sisi lain, Mr. Pink, Nenek, dan Zizu mengecek mata air Chi. Mereka kaget nih melihat mata air Chi telah hilang tak tersisa. Sementara Silong menemui seseorang untuk menyerahkan sebuah batu merah. Di sisi lain, di desa Panda 2 pengawal istana datang menemui Lee. Mereka dikirim dari istana menggantikan Po untuk mengatasi mata air yang hilang.
Kemudian mereka membawa Lee ke ruangan tertutup. Di sana mereka bertanya kepada Lee nih, siapa saja yang mengetahui tentang hilangnya mata air. Tapi Lee menjawab hanya dia saja yang mengetahui hal itu. Di istana, salah satu warga desa kelinci menemui kaisar baru yaitu Xiao. Dia mengeluh bahwa kemarau sekarang lebih buruk dari sebelumnya. Lalu Xiao menanyakan ke Shilong tentang proyek pipa untuk mengatasi kemarau. Di sini Shilong mengatakan bahwa proyek tersebut sangatlah lama. Lalu Xiao memutuskan turun tangan sendiri karena jika menunggu Po dan 4 konstelasi tiba akanlah sangat lama. Di sisi lain, Po dan lainnya yang sedang berada di lembah gurun, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan tikus tanah. Hingga akhirnya pemimpin tikus mengenali Bao, yaitu pendekar yang tertulis di cerita karangan Bao. Pasukan tikus berhenti menyerang dan menyambut mereka sebagai tamu. Kemudian mereka diajak ke desa tikus untuk menyambut Bao sebagai pahlawan bagi mereka. Di sana, para tikus meminta Bao untuk mengalahkan monster yang ada di alam gua. Di sisi lain, Shilong melaporkan ke seseorang misterius tentang Xiao yang menghalangi rencana mereka. Dan Shilong sudah menyewa hewan untuk membunuh Xiao. Namun dia tak setuju nih karena mereka masih membutuhkan Xiao. Bao dengan berani memasuki gua dan bertemu monster gua bernama Qilin. Bao dengan cepat kabur keluar. Dia berbohong nih telah mengalahkan Qilin, tapi kenyataannya Qilin masih hidup. Hal itu membuat para tikus kecewa karena Bao telah berbohong. Sementara itu, Lee dibawa oleh pengawal istana ke tepi tebing. Lalu datanglah Mr. Pink dan Nenek melawan para pengawal untuk menyelamatkan Lee dibantu dengan Shizu. Kemudian mereka mendiskusikan kenapa pengawal istana tak ingin mereka tahu tentang hilangnya mata air. Di sisi lain, Xiao diam-diam keluar istana menuju bawah tanah sendirian. Dari belakang ada sosok yang mengikutinya untuk membunuh Xiao. Di belakang, Shilong menghentikan pembunuh bayaran itu yang akan membunuh Xiao. Lalu Xiao yang mau masuk ke dalam tempat proyek pipa dicegah oleh Shilong. Dia mengatakan nih bahwa berbahaya di dalam sana dan membawa Xiao pergi. Lee, Mr. Pink, Nenek, dan Zizu mencari tahu nih kenapa mata air menghilang. Sementara Fentong mencoba masuk ke dalam gua untuk membunuh Qilin yang membahayakan para tikus. Nah, saat bertemu dengan Qilin, Bao mencoba berbicara baik-baik dengannya untuk tidak memakan tikus tanah. Tapi Qilin tidak pernah memakan mereka. Dia hanya membawa mereka untuk menemani Qilin karena dia kesepian di dalam sana. Kemudian Fentong keluar gua bersama Qilin. Disinilah Fentong mendamaikan kesalahpahaman di antara mereka. Hingga para tikus berdamai dengan Qilin. Lalu para tikus berterima kasih kepada Fentong. Setelah itu, Po dan lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke desa terlarang. Di sisi lain, Shilong menemui pembunuh bayaran itu. Dia memberi misi baru nih yang lebih besar untuk membunuh Po dan 4 konstelasi. Po dan lainnya sampai di kota terlarang. Baru sampai di sana, mereka dikejar oleh warga yang ngefans kepada mereka. Lalu mereka masuk ke dalam istana dan disambut oleh Kaisar Xiao. Di sisi lain, Lee dan lainnya menyusuri Qi yang ada di terowongan. Lalu mereka melihat para penjaga istana di sana. Kemudian mereka pun diserang. Hingga akhirnya Zizu tertimbun reruntuhan akibat pertarungan mereka. Lalu Zizu meminta Lee dan lainnya terus melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Di sisi lain, Po dan lainnya baru tahu nih bahwa sang Kaisar Kangzi telah meninggal. Mereka turut berduka cita. Setelah itu, Xiao mengajak mereka untuk berkeliling istana. Terlihat Xiao sangat mengagumi Fentong. Saat sedang melihat-lihat, Fentong kaget nih melihat patung terakota. Dan di balik patung itu ada sosok misterius yang mengintai mereka. Po dan 4 konstelasi mencoba menangkap sosok itu. Lalu sosok itu masuk menyerang Xiao. Untung aja Jing memukulnya dengan guci hingga pingsan. Ternyata sosok itu adalah seekor kelinci pelayan. Lalu Jing menggunakan jurusnya untuk menyembuhkan kelinci itu. Sementara Po menemukan kristal merah yang ada di pecahan guci. Di sisi lain, Lee, Nenek, dan Mr. Pink menyusuri terowongan dan menemukan sebuah danau. Ketika mereka menyeberangi sungai itu, tiba-tiba muncullah monster besar di dalam air dan menelan mereka hidup-hidup. Ternyata kelinci yang tadi adalah suruhan Shilong yang diberi tugas untuk membunuh Po dan 4 konstelasi. Saat mereka mengobrol, Rooster tak sengaja mendengarnya. Karena ketahuan dia mencoba kabur namun tertangkap oleh para penjaga.
Lalu Po menanyakan keberadaan Rooster yang menghilang. Silong menjawab nih bahwa Rooster telah pergi dari pagi. Tapi ternyata Rooster dan anak buahnya diikat dan dikurung oleh Silong. Kemudian Xiao akan berpidato di pemakaman ayahnya. Dia meminta Fentong terus berada di sisinya, sementara Po dan lainnya mencari jalan memutar untuk sampai ke podium. Di perjalanan, Po dan lainnya dihadang oleh katak ninja nih, dan landak suruhan Silong untuk membunuh mereka. Lalu Po dan 4 konstelasi melawannya. हम उससे लड़ेंगे पिताजी और अब मैं सिर्फ इस देश को महान बनाती है। Di sisi lain, Mr. Pink, Lee, dan nenek yang berada di dalam tenggorokan si monster terus berusaha keluar dari sana. Hingga akhirnya Mr. Pink membuat mie dengan gerobaknya dan mengeluarkan asap yang membuat mereka dimuntahkan oleh monster itu. Sementara Xiao yang selesai berpidato, tiba-tiba muncul kelinci suruhan Silong dari dalam peti. Dia mau membunuh Xiao nih. Untung aja Fentong melindungi Xiao dengan pedangnya. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Akhirnya Fentong mengalahkan kelinci itu bersama dengan Po dan lainnya yang baru sampai di podium. Lalu Jing melihat kelinci yang dia sembuhkan ternyata mau mencelakai kaisar. Dia pun merasa menyesal telah menyembuhkannya. Kemudian di sini Xiao berterima kasih nih kepada Po dan juga 4 konstelasi. Dia tak takut lagi karena mempunyai Master Po dan juga 4 konstelasi di sisinya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Kung Fu Panda Paw of Destiny season yang kedua. Nah, yang mau aku lanjutin episodenya langsung aja banyakin like dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.